Gelandang Liverpool Harvey Elliott sukses menjalani operasi pada pergelangan kakinya yang cedera pada Selasa 14 September. Pemain berusia 18 tahun itu menderita patah dan dislokasi pergelangan kaki kiri gara-gara tackle brutal pemain Leeds Pascal Sturridge saat Deres menghajar tuan rumah Leeds Minggu 12 September. Liverpool tidak memberikan perkiraan spesifik kapan sang pemain bisa bermain kembali. Namun, dokter klub yakin Elliott bisa kembali merumput sebelum akhir musim ini ditutup. Bruno Fernandes dilaporkan bakal segera tanda tangan kontrak baru di Manchester United dan bakal menerima kenaikan gaji hingga 4,92 miliar rupiah per pekannya yang akan berlaku sampai Juni 2026. Pembicaraan kontrak baru Bruno ini telah terjadi sejak beberapa bulan lalu dan dijadwalkan akan rampung dalam beberapa minggu ke depan. Bruno mau menambah masa baktinya di Old Trafford usai ia puas dengan aktivitas MU di bursa transfer yang berhasil mendatangkan pemain top seperti Jadon Sancho, Raphael Varane, dan Cristiano Ronaldo. Borussia Dortmund mencuri poin sempurna di matchday pertama Grup C Liga Champions 2021-2022 melawan ke markas Besiktas di Borussia, menang 2-1 berkat gol George Bellingham dan juga Erling Haaland. Menurut catatan, Haaland kini sudah mengoleksi 21 gol dari 17 penampilannya di Liga Champions. Penyerang berusia 21 tahun asal Norwegia semakin menegaskan dirinya sebagai bocah ajaib di kompetisi Eropa. Vinicius Junior telah memperlihatkan performa mengesankan pada musim ini, di mana 4 gol sudah berhasil diciptakan. Performa itu membuat fans Madrid melupakan kegagalan klub mendatangkan Mbappe di bursa transfer musim panas lalu. Saat disinggung mengenai keinginan fans Madrid agar Mbappe didatangkan pada musim depan, Vinicius enggan memberikan jawaban langsung. Pemain berusia 21 tahun ini hanya menyebutkan Mbappe sebagai pemain hebat. Ia mengaku kalau dirinya mengidolakan pemain sepak bola asal Prancis tersebut. Bintang Dortmund George Bellingham mencetak 2 gol dalam 2 laga Liga Champions secara berturut-turut. Sebelumnya, pemain 18 tahun itu menggoyangkan jala Manchester City di leg kedua perempat final Liga Champions pada musim 2020-2021. Dengan demikian, Bellingham melewati Mbappe untuk menjadi pemain termuda dalam sejarah 18 tahun 78 hari yang mencetak gol dalam pertandingan Liga Champions beruntun. Sebelum Bellingham, Mbappe pernah mencatatkan rekor ini pada usia 18 tahun 85 hari pada Maret 2017. Karim Benzema mengakui bahwa ia masih menyimpan mimpi untuk memenangkan Ballon d'Or. Striker Real Madrid itu terus membuktikan kemampuannya kepada Los Blancos pada usia 33 tahun, di mana ia memulai musim La Liga 2021-2022 dengan 5 gol dan 4 assist dalam 4 laga. Gelar Ballon d'Or sendiri menurut Benzema bukan sesuatu yang penting bagi dirinya, namun ia tentunya berharap bisa meraih gelar tersebut suatu hari nanti. Pemain AS Roma merayakan keberhasilan Jose Mourinho melalui 1000 pertandingan sebagai pelatih dengan mentraktir sang Allenatore makan malam di ibu kota. Laga Serie A melawan Sassuolo akhir pekan lalu merupakan yang ke-1000 bagi Mourinho sepanjang karirnya. Roma memetik kemenangan 2-1 pada pertandingan yang digelar di Olimpico. Selain Mourinho, staf teknik dan pemilik klub Dan Friedkin juga hadir dalam acara makan malam spesial yang diadakan para pemain Roma. Akhir pekan lalu, setelah membawa Dortmund mengalahkan Leverkusen, Erling Haaland mengucapkan kalimat tauhid Alhamdulillah lewat unggahan di media sosial. Sontak banyak yang mempertanyakan agama Haaland, sebab kata Alhamdulillah merupakan rasa syukur umat Islam kepada Tuhan. Setelah diusut, ucapan tahmid itu semua menirukan apa yang kerap diucapkan kompatriotnya Muhammad Daud. Saat usai mencetak gol, Haaland meminta Daud untuk berujar tahmid. Adapun terkait agama Haaland, dalam pencarian di internet, pemain Norwegia itu adalah penganut Katolik. Paris Saint-Germain ditahan imbang oleh tuan rumah Club Brugge dengan skor 1-1 dalam matchday pertama di penyisihan grup A Liga Champions. Menguasai jalannya pertandingan, PSG memimpin lebih dulu berkat gol Ander Herrera di menit ke-15. Tapi keunggulan PSG tidak bertahan lama setelah Hein van Aken menyamakan skor jadi 1-1 di menit ke-27. Skor imbang hingga peluit akhir dibunyikan.
Dalam laga grup B, Liverpool menang secara dramatis atas AC Milan dengan skor 3-2 di Stadium Anfield. The Reds memimpin lebih dulu berkat gol bunuh diri dari Fikayo Tomori di menit ke-9. Namun Milan berbalik unggul dalam 5 menit akhir babak pertama, masing-masing lewat gol Andre Rebic dan Brahim Diaz. Pada babak kedua, giliran Mohamed Salah menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di menit ke-49. Kemenangan Liverpool akhirnya dipastikan melalui gol Jordan Henderson di menit ke-69. Di grup D, Real Madrid mencuri 3 poin dalam lawatannya ke kandang Inter Milan. Skuad asuhan Carlo Ancelotti mencetak gol di menit ke-89 lewat aksi Rodrigo yang memanfaatkan assist dari Camavinga. Skor 1-0 untuk kemenangan Madrid bertahan hingga laga usai. Hasil pertandingan lain, Dortmund menang 2-1 atas Besiktas, FC Sheriff menang 2-0 atas Shakhtar Donetsk, Manchester City menang 6-3 atas Leipzig, Atletico Madrid seri 0-0 melawan Porto, dan Sporting kalah 1-5 dari Ajax Amsterdam. Pemain Ajax Amsterdam, Bastian Haller, sukses menunjukkan tajinya di Liga Champions. Tak tanggung-tanggung, di pertandingan debutnya menghadapi wakil Portugal, Sporting Lisbon, Haller berhasil mencetak 4 gol. Catatan apik Haller ini menempatkan dirinya menyamai rekor striker Belanda, Marco van Basten. Haller menjadi pemain kedua yang mampu membuat 4 gol di laga debut setelah Van Basten sebelumnya pernah mencetak hat-trick di laga debutnya di Liga Champions bersama AC Milan di tahun 1992. Usai dibantai Bayern Munchen di Liga Champions, para petinggi Barcelona langsung melakukan rapat darurat. Mereka yang hadir dalam pertemuan ini adalah Joan Laporta, yakni presiden klub, Matteo Alemany yang merupakan direktur sepak bola, dan Rafael Yuste yang merupakan wakil presiden. Belum diketahui pembahasan dalam rapat tersebut, namun ketiganya baru meninggalkan Camp Nou pada pukul 02.00 dini hari waktu setempat. Hal ini memicu spekulasi terkait posisi Koeman sebagai pelatih. Bukan tak mungkin masa depan pria Belanda itu akan diputuskan dalam waktu dekat. Barcelona dikabarkan memberi ultimatum kepada Ronald Koeman untuk meraih hasil maksimal pada 3 pertandingan selanjutnya. Jika gagal, maka Barcelona dilaporkan siap untuk mendepak Koeman. Presiden Barcelona, Joan Laporta, menjadi sangat kecewa setelah melihat penampilan kurang memuaskan yang ditunjukkan Barcelona awal musim ini. Meskipun meraih kemenangan 2-1 atas Getafe dan imbang 1-1 atas Bilbao, Laporta melihat Barcelona kehilangan karakter asli dalam 2 laga tersebut. Puncak kekecewaan Laporta adalah terjadi ketika usai Barca dihajar Bayern Munchen. Pedri dan Jordi Alba menambah krisis cedera Barcelona setelah kekalahan klub asal Katalan itu dari Bayern. Pihak Barcelona merilis sebuah pernyataan yang mengonfirmasi bahwa Pedri mengalami masalah di paha setelah bermain 90 menit lawan Bayern. Sementara itu, Alba mengalami cedera selama pertandingan yang membuat dirinya harus digantikan oleh Balde Martinez pada menit ke-74. Kedua pemain tersebut menyusul Aguero, Dembele, Das, Braithwaite, dan Ansu Fati yang juga masih alami cedera. Laga melawan klub Brugge tidak berjalan mulus bagi PSG. Padahal Mauricio Pochettino menurunkan trio penyerang terbaiknya, yakni Messi, Neymar, dan juga Mbappe sejak menit awal. Meskipun menguasai jalannya pertandingan 64%, PSG harus puas berbagi angka 1-1. Mbappe memecah trisula impian Pochettino. Dia terpaksa ditarik keluar lapangan setelah mengalami cedera pada kedua pergelangan kakinya di menit ke-51. Masih akan dilihat sejauh mana kondisi pemain berusia 22 tahun tersebut. Dilansir Goal, bos Liverpool, Jurgen Klopp, ingin mengajak reuni Robert Lewandowski di Anfield. Klopp telah menjadikan striker Bayern Munchen itu sebagai target utamanya pada musim panas mendatang. Klopp sudah tahu kualitas Lewandowski karena pernah melatihnya pada saat di Borussia Dortmund. Pelatih asal Jerman itu telah meminta petinggi Liverpool untuk memboyong Lewandowski ke Anfield musim depan. Mohamed Salah ikut menyumbangkan 1 gol saat Liverpool menang 3-2 atas Milan.
Gol tersebut pun sangat bermakna untuk Salah, sebab Salah telah menjadi pencetak gol terbanyak Liverpool pada kompetisi Eropa di Anfield. Torehan 14 golnya menyamai catatan legenda Liverpool Steven Gerrard. Ini merupakan rekor kedua yang diciptakan Mohamed Salah dalam sepekan belakangan. Sebelumnya, ia juga membuat gol ke-100 di Liga Inggris saat Liverpool bertemu Leeds United. Chelsea telah menawarkan kontrak baru kepada bek Antonio Rudiger, tetapi klub sepertinya tidak mampu memenuhi tuntutan sang pemain. Dua raksasa Eropa, Paris Saint-Germain dan Real Madrid, terus mengamati situasi sang pemain di Chelsea. Madrid dan PSG bisa melakukan pembicaraan dengan pemain internasional Jerman tersebut pada Januari mendatang, sebab kontrak Rudiger akan habis pada musim panas 2022. Mantan bek Juventus, Igor Tudor, telah resmi ditunjuk sebagai pelatih Hellas Verona. Hal itu dikonfirmasi klub Serie A tersebut pada Selasa 14 September beberapa jam setelah memecat Eusebio Di Francesco yang baru memimpin 4 laga. Musim lalu, Tudor merupakan asisten pelatih Andrea Pirlo di Juventus. Adapun Di Francesco dipecat Verona setelah gagal meraih 1 poin pun di 3 laga Serie A dan hanya berhasil menang atas Catanzo di putaran pertama Coppa Italia.